Hai, selamat datang di YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. How are you today? Sedap. Apa kabar hari ini saudara? Kami berdoa dalam keadaan sehat, baik, dan bahagia tentunya. Bahagia bukan berarti mobil 20, rumah 25, dan uang miliaran rupiah di bank. Itu memang bisa bikin kita bahagia juga sih. Tapi kebahagiaan lebih bukan kepada apa yang kita punya di luar, tapi apa yang kita punya dalam hati kita. Ketika kita punya Yesus, maka segala yang kita miliki akan menjadi jauh lebih bahagia. Oleh karena itu mari sama-sama kita mau terus memiliki Yesus dengan merenungkan firman-Nya dan bersatu dengan menyembah Dia, menikmati segala kebaikan-Nya. Kalau sudah di rumah ada perjamuan kudus, kita bisa melakukan dengan perjamuan kudus dan terima pengurapan dengan minyaknya yang kudus. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami mengucap syukur karena Tuhan setia membimbing langkah kami. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktunya menjadi Kristen yang dewasa. Waktunya menjadi Kristen yang dewasa. Dewasa bukan hanya bicara mengenai usia, yang bertambah usia, bertambah tua. Karena ada banyak orang usianya bertambah tua, tetapi kedewasaannya tidak bertumbuh. Saya banyak ketemu orang yang jauh lebih tua daripada saya, tapi sifatnya juga justru sangat anak-anak. Tapi saya pernah bertemu dengan seorang anak muda yang mungkin usianya jauh di bawah saya. Tapi ternyata ketika berbicara, ngobrol, pola pikirnya dan sebagainya menunjukkan kedewasaan. Kedewasaan dalam berpikir, kedewasaan dalam bertindak, kedewasaan dalam mengambil keputusan, bahkan kedewasaan dalam memperlakukan orang lain. Lalu apa makna menjadi dewasa bagi orang percaya? Apa makna menjadi dewasa bagi orang percaya dan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk kita mencapainya? Saya teringat sebuah kisah, ada dua orang karyawan bekerja di sebuah perusahaan. Yang pertama telah bekerja kurang lebih 10 tahun. Dan yang kedua telah bekerja kurang lebih 2 tahun. Dan tibalah pimpinan di perusahaan tersebut akan pensiun. Dan mereka memilih beberapa pegawai untuk menggantikan the next leader dalam office tersebut. Dan surprisingly, ternyata yang dipilih adalah karyawan yang baru bekerja 2 tahun. Karyawan yang pertama marah, dia pun mengeluh. Dikatakan saya bekerja 10 tahun, lebih lama dari dia, kenapa dia memilih saya? Dan ketika ternyata punya usut, ternyata karyawan yang baru bekerja 2 tahun dapat menguasai pekerjaan yang bekerja 10 tahun dalam tempo hanya 2 tahun. Pekerjaan yang dilakukan karyawan selama 10 tahun dapat dilakukan dengan 2 tahun. Dan skill, kemampuan, bertumbuhnya, menguasai keadaan membuat karyawan yang hanya bekerja 2 tahun tapi bertumbuh dengan secara luar biasa. Saya percaya senioritas dalam beberapa hal, kalau tidak disertai dengan pertumbuhan karakter, pertumbuhan karunia, pertumbuhan talenta, pertumbuhan pola pikir dan sebagainya, cuman hanya bertambah tua, tapi tidak bertambah kualitas. Jadilah seperti anggur yang semakin tua, semakin mahal, semakin dicari orang, dan semakin enak rasanya. Firman Allah mengatakan demikian, 1 Korintus 14 ayatnya yang ke-20. Saudara-saudara, janganlah seperti anak-anak dalam pemikiran. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Arti dari ayat ini, Tuhan mau saudara dan saya bukan hanya bertumbuh dalam pola pikir, tapi bertumbuh secara rohani. Dan hal ini menjadi sebuah proses yang kita perlu lakukan terus-menerus. Tuhan mau kita terus bertumbuh. Artinya pola pikir kita, saudara, main senang-senang silahkan. Tapi menjadi dewasa dalam pemikiran. Arti pemikiran di sini adalah pemikiran saudara telah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dengan apa yang Tuhan programkan. Artinya bahwa saudara dan saya selalu ingin belajar. Terus mau more and more. Karena ketika kita berhenti belajar, maka kita berhenti bertumbuh, kata orang. Tapi kalau kita selalu belajar, maka kita selalu bertumbuh. 1 Petrus 2 ayat yang kedua mengatakan demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan.
Dikatakan ketika saudara saya memutuskan menjadi murid Yesus, menjadi mengikut Yesus, maka saudara saya seperti bayi rohani yang baru lahir. Dan nutrisi yang terbaik untuk seorang bayi adalah susu murni. Nutrisi terbaik untuk orang yang baru menerima Yesus untuk menjadi dewasa adalah mengisi dengan hal-hal yang murni. Firman Allah mengatakan dengan belajar menggali firman Tuhan lebih dalam. Mazmur 1 ayat yang kedua. Ciri orang dewasa sudah bisa makan sendiri. Ciri orang belum dewasa, anak saya kadang bisa makan sendiri tapi seringan minta disuapin karena masih anak kecil. Kalau saudara sudah menjadi dewasa rohani, saudara bukan lagi menuntut firman dari hamba Tuhan, dari pendeta, tapi saudara juga bisa bertumbuh dengan menggali firman Tuhan secara sendiri karena Roh Kudus akan menuntun saudara. Orang yang dewasa antara lain berikutnya adalah selalu mau berdoa. Lukas 11 ayat yang pertama. Dikatakan 2 Timotius 4 ayat kedua, belajar membagikan iman kita dan meyakinkan orang lain akan firman Allah. 2 Timotius 4 ayat kedua, membimbing orang ke jalan Tuhan dan memimpinnya ke dalam Tuhan. Kolose 1 ayat ke-28. Dan dikatakan bahwa percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Yohanes 11 ayat yang ke-15. Dikatakan kemauan belajar adalah salah satu syarat yang dibutuhkan untuk kita bertumbuh. Tidak ada kata cukup untuk belajar. Belajar menjadikan saudara saya sebagai manusia yang lebih baik hari ini daripada hari kemarin. Belajar membuat kita menjadi pribadi yang lebih mengerti lagi. Belajarlah tanpa henti seumur hidup Anda. Agar saudara saya semakin diperlengkapi, semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Bertumbuh ke arah Kristus. Menjadi serupa, segambar di dalam Dia. Efesus 4 ayatnya yang ke-15 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala arah ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bertumbuh dalam karakter, bertumbuh dalam kebiasaan yang baik, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh dalam pola pikir, bertumbuh menjadi ciptaan yang baru, bertumbuh dalam karakter. Tadinya saudara hanya ingin disenangkan, tapi sekarang saudara mau memfokuskan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyenangkan orang-orang di luar sana. Bertumbuh dalam kebiasaan yang baik. Tadinya saudara punya kebiasaan bangun pagi, HP, makan dan sebagainya. Sekarang bangun pagi menumbuhkan kebiasaan yang baru untuk mencari firman, tidak melewatkan ibadah minggu, tidak melewatkan jam doa, dan lebih menyukai perkara-perkara rohani. Bertumbuh dalam kasih. Kalau tadi saudara hanya memikirkan orang mengasihi saudara, tapi sekarang saudara memikirkan bagaimana saya dapat mengasihi orang lain tanpa mengharapkan balasan. Tidak pilih kasih, tidak melihat rupa, tanpa syarat, rela berkorban, dan mudah mengampuni. Dan dikatakan bertumbuh dalam pola pikir. Anda tidak lagi memikirkan dengan cara atau standar dunia, tapi pola pikir saudara fokus kepada perkara-perkara ilahi. Kolose 3 ayat yang pertama dan kedua. Tidak sibuk memikirkan hal-hal yang sepele, hal-hal yang sementara, tapi sibuk memikirkan perkara-perkara rohani. Bertumbuh menjadi ciptaan yang baru. Artinya apa? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ketika saudara saya mau bertumbuh dan mau belajar, maka saudara akan menjadi sebuah pribadi yang lebih baik. Makin setia mengiring Yesus dan makin sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan Yesus. Tulis kolom komentar di bawah bagaimana saudara ini bertumbuh dalam Tuhan dan bagaimana firman ini memberkati saudara. Dan jangan lupa bagikan kabar baik ini kepada orang-orang di luar sana. Bukan hanya saudara yang diberkati, tapi orang-orang yang menyaksikan atau siapapun yang sudah kenal juga boleh diberkati. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita datang sama Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau
pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa yang kekal, akan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang kami pinta Tuhan. Haleluya. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal, takkan kau biarkan, aku melangkah dan sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal.